para ibu-ibu dan para moms yang baru hamil dan menyusui, maka boleh tetap berpuasa, tetapi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang sudah diatur di dalam kajian Islam. Tetap menjaga nutrisi pada tubuhnya. Apakah ibu hamil atau menyusui tidak berpuasa memiliki kewajiban mengqadha atau membayar fidyah? Ada banyak pendapat tentang hal ini. Menurut pendapat pertama dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad, muslimah hamil dan menyusui yang tidak berpuasa saat Ramadan wajib mengqadha memberikan makan kepada orang miskin sesuai dengan hari puasa yang ia tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel DR Gus IMPD TV. أيا نازها عني ومسكنه حاشا أجب من ملا كل النواهي نداؤه. Sobat-sobati, mahasiswa, mahasiswi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga di bulan penuh keberkahan ini, yakni bulan suci Ramadan, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian hari ini saya akan membahas tentang bagaimana seorang ibu yang sedang hamil atau dalam menyusui dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Apakah boleh untuk tidak berpuasa atau harus tetap berpuasa? Untuk itu saya akan join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang tidak asing lagi, yang sebulan ini akan selalu menyampaikan materi-materi kajian tentang seputar program berkah di dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Beliau adalah salah satu mahasiswi saya yang sangat mumpuni kajiannya di bidang keilmuan keagamaan, sekaligus calon seorang guru di masa yang akan mendatang. Like, Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Siapa yang sedang hamil? Ayo. Siapa yang sedang menyusui? Ayo. Insya Allah ibu-ibu yang mendapatkan amanah tugas yang sangat luar biasa, yang akan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solihah di masa-masa yang akan mendatang, yang akan menggantikan kita semuanya 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun yang akan mendatang, yang akan menghiasi
dunia-dunia pendidikan maupun dunia-dunia maya yang akan menyampaikan tentang keislaman yang rahmatan lil alamin. Agar anak-anak, para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah, mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siap. Sobat-sobati mahasiswa-mahasiswi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, maka kita merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 184. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Inilah sebuah dasar bahwasanya seorang ibu, seorang mam, seorang yang sedang menyusui, maka ulama memberikan penafsiran di dalam tafsir Jalalain bahwasanya ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui termasuk bagian dari marid, yakni bagian dari orang-orang yang sakit. Bukan berarti fisiknya yang sakit, tetapi dia punya tanggung jawab yang berat untuk menciptakan generasi yang sedang dia emban untuk tetap sehat di dalam janinnya, maupun yang sudah keluar menjadi seorang baby yang harus tetap sehat untuk mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Bagi yang sudah lepas dari 6 bulan, maka boleh melakukan puasa dengan tetap mengkonsumsi nutrisi yang sangat layak untuk seorang ibu di dalam menghasilkan ASI yang bermutu dan berkualitas untuk asupan babynya supaya tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diinginkan oleh seorang ibu yang akan menjadi generasi yang akan mendatang. Untuk itu, para ibu, para moms yang baru hamil dan menyusui, maka boleh tetap berpuasa, tetapi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang sudah diatur di dalam kajian Islam. Tetap menjaga nutrisi pada tubuhnya, maka dan dia tidak berefek ketika berpuasa, maka diperbolehkan. Dan apabila tidak mampu dan dikhawatirkan janinnya bermasalah dan babynya ketika tidak mendapatkan asupan ASI nutrisi yang cukup dari seorang ibu, maka diperbolehkan mengganti puasanya atau membayar fidyahnya. Untuk mengetahui secara jelas, saya sudah menyiapkan mahasiswi kami yang akan menyampaikan tentang wanita hamil dan menyusui berdasarkan pendidikan Islam berikut ini. Para sahabat Dr. Gwesli TV rahimakumullah, berbicara tentang berpuasa bagi setiap muslim pada Ramadan adalah wajib hukumnya. Utamanya bagi mereka yang sudah memasuki masa baligh, berakal, tidak sedang dalam perjalanan atau musafir atau tidak sakit. Sementara bagi muslimah wajib jika sedang suci dari haid dan nifas. Hukum wajib berpuasa ini juga tidak berlaku bagi wanita yang sedang dalam keadaan hamil dan menyusui. Bila kondisi muslimah ini sehat, tidak lemah, tidak sakit-sakitan, dan tidak memiliki kekhawatiran akan kondisi janin yang dikandungnya atau anak yang disusui serta dirinya sendiri, ia wajib berpuasa. Kondisi fisik seseorang wanita yang sedang hamil dan menyusui memang cenderung berbeda dengan kondisi wanita yang tidak pada saat kondisi tersebut. Kalori yang dibutuhkan untuk memberi asupan bagi buah hati untuk ibu hamil sekitar 2.200 sampai 2.300 kalori per hari. Sementara bagi muslimah yang menyusui dibutuhkan sekitar 2.200 sampai 2.600 kalori. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi yang berbeda bagi para ibu dalam menghadapi puasa Ramadan. Ada yang merasa baik-baik saja dan ada yang dalam kondisi tidak kuat atau mengkhawatirkan jika untuk berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghilangkan pada musafir separuh sholat, Allah pun menghilangkan puasa pada musafir, wanita hamil, dan wanita menyusui. Sobat Gwesli rahimakumullah,
Jadi dalam menanggapi apakah ibu hamil atau menyusui tidak berpuasa memiliki kewajiban mengkodok atau membayar fidyah, ada banyak pendapat tentang hal ini. Menurut pendapat pertama dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad, muslimah hamil dan menyusui yang tidak berpuasa saat Ramadan wajib mengkodok memberikan makan kepada orang miskin sesuai dengan hari puasa yang ia tinggalkan. Pendapat kedua dari Al-Auzi, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan murid-muridnya, mereka berpendapat cukup mengkodok atau mengganti puasa di hari lain. Pendapat ketiga dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ishaq, dan Syekh Albani yang menyatakan bahwa cukup memberi makan kepada orang miskin tanpa mengganti puasa. Pendapat lainnya dari Imam Malik dan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa mengkodok hanya bagi wanita hamil, sementara bagi wanita yang menyusui, mengkodok serta memberi makan bagi orang miskin sesuai yang ia tinggalkan. Terakhir, pendapat dari Ibnu Hazm yang menyebut tidak perlu mengkodok maupun memberi makan kepada orang miskin. Jadi, bagi wanita hamil dan menyusui, itu diringankan di bulan Ramadan. Para so'imin so'imat rahimakumullah. Dikisahkan Ibnu Umar pernah membahas tentang kondisi ini. Dalam Irwaul Ghalil disebutkan putri Umar yang menikah dengan orang Quraisy sedang hamil. Ketika berpuasa saat Ramadan, dia merasa kehausan, kemudian Ibnu Umar memerintahkan putrinya tersebut untuk berbuka dan memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Adapun cara membayar fidyah, yaitu ukuran setengah syok kurma, gandum atau beras, sebagaimana yang biasa dimakan oleh keluarganya. Ukuran satu syok sama dengan sekitar 2,5 hingga 3 kg. Adapun cara menunaikannya yaitu pertama, memberi makan pokok yang biasa ia makan kepada orang miskin. Jika ia memiliki utang puasa selama 7 hari, maka ada 7 orang miskin yang masing-masing diberi 1,5 kg kurma, beras atau gandum. Cara kedua yaitu membuat suatu hidangan makanan seukuran fidyah yang menjadi tanggungannya. Lalu mengundang orang miskin dan memberi makan hingga mereka merasa kenyang. Misalkan, ia memiliki utang 5 puasa, maka diundanglah 5 orang miskin untuk diberi makan. Lebih bagus jika makanannya ditambah dengan lauk dan sayur. Membayar fidyah ini tidak sah bila dilakukan dengan memberi uang. Dan waktu pembayaran fidyah adalah pada hari itu ketika tidak melaksanakan puasa, atau boleh juga di akhir hingga akhir Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Dan tidak boleh membayar fidyah ini dilakukan sebelum Ramadan. Demikian penjelasan mengenai bagaimana puasanya wanita hamil dan menyusui, dan sudah juga dijelaskan tata cara pembayaran fidyahnya bagi seseorang yang tidak mampu berpuasa dengan uzur tertentu. Itulah ketentuan secara syar'i bagi wanita-wanita yang sedang hamil dan menyusui, maka diperbolehkan berpuasa dan juga diperbolehkan mengganti puasanya atau membayar fidyah di hari-hari yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah fasabil khairas wa huwa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.